Temanya kebenaran memberi kehidupan yang luar biasa. Kitab Yohanes menuliskan dalam Yohanes pasal 10 ayat 10, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Hari ini diberitahukan kepada kita Yesus, kepada kita nama Yesus Kristus adalah kehidupan. Amin saudara. Shalom. Kehidupan itu bagi orang-orang yang bijak adalah sangat berarti. Karena kehidupan itu juga dibatasi cukup 70, 80 atau sampai 120. Maksudnya di tengah orang-orang yang bijak memanfaatkan hidup itu adalah berkenan kepada Tuhan, melayani Tuhan, dan mendapatkan berkat-berkat dari Tuhan. Di luar Tuhan dia tidak mau. Amin. Mari kita berikan tepuk tangan bagi Yesus Kristus. Sebab hari ini saudara-saudara perlu melihat anak domba Allah. Untuk kehidupan itu rela mati. Jangan saudara hanya tahu untuk mengatakannya, tetapi menginsafinya. Kenapa dia rela mati? Hanya untuk kehidupan. Karena kita tahu saudara-saudara, kematian itu adalah sakit. Kematian itu adalah berhenti dalam segala sesuatu, termasuk untuk menikmati telur, termasuk untuk menikmati daging, termasuk untuk menikmati jalan-jalan. Shalom saudara. Shalom. Dan menikmati kekayaan. Stop dia. Sehingga hari ini diperlukan saudara-saudara menyadari hari ini bahwa semua masa dalam kehidupan itu adalah hiduplah di dalam Kristus Yesus. Amin saudara. Karena dia sudah membenarkan. Makanya firman Tuhan yang pertama saya harus beritahu untuk dijelaskan kembali, demi pelayananmu, bukan untuk kehidupanmu yang semata-mata hidup di dalam daging. Dengar baik-baik. Shalom. Semata-mata yang pertama adalah saudara dibaptis dan percaya untuk beroleh kehidupan di dalam keselamatan. Shalom. Saya ingin merenungkan bersama-sama dengan saudara-saudara. Artinya ialah percaya, dibaptis, dan diselamatkan. Itu di bumi. Karena kalau sudah di surga, tidak perlu percaya. Shalom. Tidak perlu dibenarkan. Tidak perlu selamat. Karena di sana semuanya adalah menuai, menikmati jerih payahmu, pelayananmu dari setiap pembenaran. Di surga lain kau akan nikmati. Sehingga hari ini diperlukan saudara-saudara percaya. Amin saudara. Percaya seperti orang toba. Sepertinya perlu dijelaskan untuk diajar bagi saudara-saudara. Karena banyak orang sekarang ini dengar baik-baik, hanya tahu mengatakan percaya. Karena percaya itu hidup. Dalam kehidupannya ialah bersekutu dengan Tuhan Allah Bapa. Amin. Itu percaya. Kalau saudara-saudara mengatakan aku percaya dengan tangisan dan air mata, tetapi kalau tetap masih bergumul dan ada di dalam pergelutan tentang dosa. Saya sangat kecewa di antara jemaat juga, hanya dengan uang karena 1 juta rela untuk meninggalkan ibadah. Dipertanyakan, saya tidak menilai. Shalom. Sebab dia tidak menilai keselamatan yang daripadanya Allah itu adalah berharga. Shalom. Makanya saudara-saudara perlu berdoa introspeksi mulai dari sekarang, saudara-saudara.
harus ada ruang. Jauhkanlah aku Tuhan kaya, kalau karena kekayaan itu yang membuat aku jauh daripada. Dengarkan doa Salomo. Aku tidak meminta kekayaan daripadamu Tuhan. Aku hanya meminta iman, supaya hidup dan pelayananku selagi masih ada hidup adalah untuk melayani. Inilah orang bijak yang dimaksud, saudara-saudara. Saya percaya saudara-saudara adalah ketika diselamatkan ditambahkan kebijakan, hikmat dan karunia-karunia yang lain. Tujuannya adalah supaya saudara-saudara menjadi orang yang bijak. Bijak itu ialah hidup ini bukan untukku saja, tetapi hidup ini adalah untuk Allah yang terutama. Sisa-sisanya biarlah untukku. Katakan amin. Katakan amin. Mari kita berikan tepuk tangan bagi Yesus. Supaya kita diajak mulai dari hari ini ke depan adalah menjadi orang-orang yang bijak dan ada di dalam Kristus Yesus. Kedua, saya sampaikan kepada saudara-saudara, hal ini untuk menjadi pelayanan bagimu. Orang benar hidup harus dalam pimpinan Roh Kudus. Dengar ayat dan dengar pelayanan dan dengar Rasul Paulus, rasul-rasul yang lain menegaskan, mengajar. Dengarkanlah firman Yohanes 16 ayat 13. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, dia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Saya minta hari ini saudara-saudara, di luar sampai dengan zaman perjanjian baru sampai dengan zaman ini, saya mau minta orang tidak banyak punya hubungan yang erat dengan Roh Kudus. Dan ini alasan dan penyebabnya ialah karena kedagingan. Makanya ada firman Tuhan yang berkata, orang congkak dilawan. Ternyata orang congkak yang dimaksud adalah hanya untuk penonjolan dalam dirinya, makan untuk dirinya, cari makan untuk dirinya, dan cakap pun untuk dirinya, dan segala sesuatu penampilan adalah untuk diri. Shalom, shalom. Saya pernah katakan kepada saudara-saudara, saya bertobat walaupun saya artis. Bertobat karena artis itu penonjolan diri terlalu hebat. Shalom saudara, salonnya berpuluh-puluh juta setiap hari kali 3 hari. Makanannya mewah dan sedikit-sedikit terbang ke sana kemari, dan di mana-mana dia hanya untuk menggembuskan dan menggemborkan birahi dan lain sebagainya yang sejenis. Dengan baik-baik, menurutku sebagai hamba Allah adalah tidak berkenan di mata Tuhan. Sekarang saya sebagai wasit, kenapa dia harus diberkati terus? Kalau sudah saya katakan adalah tidaklah sebenarnya berkenan. Karena Roh Kudus sedang berbicara.
tugasnya untuk jemaat Tuhan yang bisa untuk melayani karena Roh Kudus. Saya mampu dengan baik, saudara-saudara. Kemampuanmu dinyatakan karena penuh dengan Roh Kudus adalah mampu untuk meninggalkan persoalan. Demi Allah, tidak ada artinya itu kalau kita mau bersekutu dengan Tuhan. Di sana sini memang banyak saudara-saudara menyakiti hati kita, membuat kita tergeletak dan lepas. Sehingga banyak orang berkata, udahlah, gak bisa aku beribadah. Masih ada lagi semboyan yang berkata kurang enak badan. Bilang aja terus terang adalah engkau pun badan. Lihat hukum Simon. Walaupun sedang diganggu kesehatannya, dia tetap datang. Hanya saja dia menjauh sedikit dari aku, karena dia merindukan sebenarnya hasil pun di dalam ibadah ini. Mari kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Shalom. Semoga iman yang ada seperti imannya Om Simon dalam jemaat. Agar aku pun beroleh lega. Dengar baik. Baptisan dilakukan adalah untuk menyucikan secara jasmani. Lambang itu untuk membuat dia bangkit setelah dibaptis dalam hidup yang baru. Dan tentang itulah saudara-saudara diajar untuk hari ini. Dengar baik. Shalom. Shalom. Tunjukkan engkau sudah dibaptis. Berarti rela untuk menanggalkan hal-hal kedagingan, kemauan sendiri, dan menunjukkan orang-orang yang diselamatkan itu adalah cinta Tuhan, bukan cinta yang lain. Amin, saudara. Saya begitu dibaptis, singkat, tahun 82 saya dibaptis, 84 saya bertobat, 87 saya hilangkan semua. Apa yang dihilangkan semua? Saya mengatakan kepada bos saya waktu saya ada di dalam band, grup band, saya tidak lagi bos. Kenapa? Tidak apa-apa. Saya rindu sekarang fokus untuk melayani Tuhan. Dia diam, karena dia adalah orang tua. Terus bagaimana kok nanti bersama dengan Acui, katanya. Ya, saya juga akan permisi. Shalom. Sebab peperangan ini bukan melawan darah dan daging. Sebab peperangan ini melawan penguasa di udara. Sebab aku akan bongkar hasilnya, saudara-saudara. Iblis yang bertanya adalah kepada pribadimu. Kalau engkau sempat untuk berkata, inilah, sempat engkau berkata salahkan Tuhan, sempat engkau berkata di tengah masalah dan tantanganmu adalah tanpa Tuhan, dengan baik. Engkau lupa pengajaran firman Allah, pencobaan ini tidaklah melebihi daripada kekuatanmu. Dan Kristus Yesus sangat memberikan jalan keluar kepada lupa. Dia mungkin kesana kesini, yang berkata kelewatnya tetangga kami, kelewatnya
Bapak Pernijal bilang, kelewatnya istriku ini, kelewatnya yang punya uang itu, kelewatnya siapa yang engkau sebut soal kelewat itu adalah karena bermasalah denganmu, karena pernah berperang dengan engkau. Saya itu bukan jalan keluar. Hari ini anak-anak Tuhan adalah harus nampak, dibenarkan dan dibenarkan, dan contoh kepada kebenaran. Contoh kepada kebenaran itu dengarkan baik-baik adalah dia ada Yesus. Dia menangis lebih baik kepada Yesus. Dia lebih baik bersekutu. Dia lebih baik untuk mengingat firman Allah. Shalom. Dan dia tidak akan melepaskan itu firman. Di tengah setiap masalah, termasuk di tengah sakit penyakit. Bukankah engkau harus ditegur dan dikatakan dengan jelas, harus mengimani apa kata-kata nyanyianmu? Firman kita bagi kakiku terang bagi jalanmu. Amin. Amin. Saudara, perlu suami istri duduk bersama supaya kalau suaminya sekali belok kiri belok kanan, belok kiri belok kanan, jewer dia. Katakan kebenaran ialah ini rumah Tuhan. Fokus kau kepada Tuhan. Amin. Dengarkan ini istri-istri. Kalau ibu-ibu tidak mungkin dan tidak mungkin katakan juga kepada saudara-saudara kalau ada istri. Cubit saja dari belakang. Karena sudah mengganggu Pak Delim. Mari kita berikan tepuk tangan bagi Yesus. Kepada saudara lah yang memasukkan semua orang, bukan kepada orang jauh. Supaya setiap saudara menentukan khotbah. Yang ketiga, menjadi imamat yang kerajaan dan bangsa yang kudus gereja. Saya ulangi, persekutuan anak-anak Tuhan itu gereja harus melayani, menjadi gereja yang kerajaan, umat pilihan Allah yang harus kita kenal. Amin saudara. Shalom. Kita kalau saudara-saudara juga masih langganan simbolis untuk membuat terganggu, menangislah 1000 kali. Sebab hari ini bermasalah. Sebelum saya masuk kepada yang dimaksud tentang kebenaran firman Tuhan, sebenarnya saya hanya membaca dengan baik-baik, saudara-saudara. Lihat penerapan yang dilakukan oleh para rasul dengan definisi sesuai dengan maksud Allah. Kejadiannya dalam Kisah Para Rasul pasal 19 ayat 2 sampai dengan ayat 6. Biar dibacakan itu supaya saudara-saudara bisa menjadi imamat yang kerajaan dan bisa melayani dunia luar, menjadi jemaat, menjadi pelayanan di dalam gereja yang kerajaan. Amin amin. Amin amin. Dengar ini saudara-saudara.
Orang Batak suka itu. Makanya dia bilang begini, aku Raja. Shalom, Muhammad yang raja. Jadi begini, katanya kepada mereka, sudahkah kamu menerima Roh Kudus? Ketika kamu menjadi percaya, mereka menjawab belum. Bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus. Lalu kata Paulus kepada mereka, dengan pelayanan ini, kalau begitu, dengan baptisan manakah kamu telah dibaptis? Jawab mereka, dengan baptisan Yohanes. Bagus. Kata Paulus, baptisan Yohanes adalah pembaptisan orang yang bertobat, dan ia berkata-kata kepada orang banyak bahwa mereka harus percaya kepada dia yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus. Ialah yang membaptis kamu dengan Roh Kudus. Ketika mereka mendengarkan hal itu, mereka memberi diri, mereka dibaptis dan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan Paulus menumpangkan tangan di atas mereka. Turunlah Roh Kudus turut bekerja bersama-sama ke atas mereka, dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan berbahasa dalam nubuatan. Shalom. Shalom. Kira-kira 20 tahun atau 30 tahun yang lalu pelayanan saya menonjol, dan termasuklah saudara-saudara yang sudah dibaptis, yang sepatutnya adalah menerima baptisan Roh Kudus. Pelayan maju ke depan. Makanya saya katakan, shalom, shalom, sedikit waktu. Pelayanan Roh Kuduslah sesungguhnya untuk bisa membuat kita bisa menjadi pelayan-pelayan yang raja. Arti dengar-dengar dengan seluruh pimpinan Roh Kudus. Katakan shalom. Sebab begini ketentuannya, saudara-saudara, menjadi imam yang rajani dan bangsa yang kudus dan melayani di dalam kekudusan. 1 Petrus pasal 2 ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih. Saya sugesti dari depan ini. Apakah saudara-saudara memang sadar bahwa saudara adalah orang yang dipilih? Apakah saudara-saudara sadar bahwa saudara adalah orang yang dipilih? Masih ada separuh. Apakah saudara-saudara sadar bahwa saudara adalah orang yang dipilih? Yang hari ini dituntut daripadamu ialah pelayan imamat yang raja. Saya teruskan, bangsa yang kudus, umat yang punya Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Ini kesaksianmu maksudnya. Berikan tepuk tangan bagi Yesus. Berikan tepuk tangan bagi Yesus. Dan aku akan melakukan ini sebagai contoh dan teladan kepada saudara-saudara. Sebab aku memiliki kesepakatan sekarang 2025. Saya harus menggemparkan. Kalau Tuhan sedang berbicara kepada saya, aku akan memberikan perlengkapan surga. Sampai dengan hari ini, saya sedang melihat bagaimana caranya Tuhan untuk memperlengkapi, termasuk finansial, termasuk karunia-karunia roh, termasuk bahasaku yang harus bisa untuk membom. Shalom. Membom. Di mana ada kegelapan, di mana ada sarang penyamuk. Ternyata aku punya kesaksian begini, saudara-saudara. Saya buat di regional sampai kepada di dalam base 100 yang ada di GBI yang beranggotakan bersatu
1.000, 1.000 lebih. WA grup itu ternyata ditanggapi ialah kami mendukung, kami menyala karena Pak Pendeta menyala. Semua menusuk ke belakang, membuat lagi saya terbakar. Mereka adalah pakar-pakar pemberitaan Injil. Saya membakar mereka sehingga regional PPI yang ada 10 kota di Pulau Sumatera sudah nyambung dengan mereka. Dengar baik-baik. Yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Dan inilah pekerjaan Roh Kudus, memanggil saudara-saudara. Coba saya akan memanggil saudara-saudara ya. Shalom, shalom. Tapi jangan datarlah suaranya sama seperti saya. Shalom, shalom, gitu. Shalom. Berarti saudara-saudara sudah sadar ada panggilan. Panggilannya ialah saudara keluar daripada kedagingan, mocok-mocok, malas-malas. Seorang ibu tadi bertanya, karena rajinnya ibu ini dalam doa, dalam ibadah, sehingga satu kali pun dia terus tanya pertanyaan saya, nah, karena sakit atau karena malas atau karena apa tadi yang terakhir saya bilang, atau karena merajuk. Sepertinya semua itu orang malas katanya. Malas itu sering begini karena dia mau Shalom hidup sama Yesus. Ingat nyanyian yang berkata kalahkan iblis dan melompat tembok. Ibadah enggak saya pernah suruh saudara melompat tembok, karena mama-mama pakai rospan ya sudah pasti lah dia tidak mampu ya toh. Shalom. Tapi kalau untuk ibadah saya mungkin harus terangkan hari ini adalah melompat. Tinggalkan sakit penyakit, tinggalkan kemalasan, tinggalkan sungut-sungut suamimu atau sungut-sungut penjaga pintumu atau sungut-sungut yang ada untuk membuat engkau tiada ada seperti itu. Mari kita beri tepuk tangan bagi Yesus untuk yang benar. Ini bukan pengajaran. Shalom saudara. Shalom, shalom. Ada membongkar rahasia untuk singkat waktu. Ternyata pimpinan Roh Kudus tidak bisa diajar seperti saya mengajar jemaat. Pimpinan Roh Kudus tidak mengajarkan manusia. Tetapi hari ini kuberitahukan kepada saudara-saudara, Roh Kudus sempurna, maka saudara yang perlu adalah berserah penuh, terima rohnya untuk menjadi kekayaan, untuk menjadi kejayaan, untuk menjadi kekuatan, untuk menjadi kesempurnaan bagimu. Mari kita berikan tepuk tangan bagi Yesus Kristus.